Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita yang beribadah di gedung secara langsung dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, live streaming. Terus fokuskan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara, bahkan ketika kita ada di dalam keadaan sakit penyakit pada siang hari ini, saudara yang ada di dalam krisis, ada di dalam kekecewaan, saudara yang hampir putus asa atau sudah putus asa, dengar baik, di dalam hadirat Tuhan, ketika Yesus menjamah hati kita, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Yesus akan menyembuhkan setiap kita yang sakit. Yesus akan menghibur Bapak Ibu Saudara yang berduka. Dia akan memulihkan kita yang terluka. Dan tentu saja Dia akan mengampuni setiap kita yang berdosa yang kembali kepada Dia. Amin. Dan begitu luar biasa, saudara, berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mengakui bahwa engkau bisa ada siang hari ini karena kasih karunia Tuhan? Coba angkat tangan saudara. Yang di rumah juga bisa angkat tangan. Saya lihat dengan iman. Haleluya. Katakan, saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Aku ada saat ini. Aku ada hari ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Yang bersyukur pada Tuhan, beri tepuk tangan yang keras dulu buat Tuhan yang begitu baik, yang ajaib, yang dahsyat. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membuka bagian Alkitab, saya ingin membacakan sebuah kesaksian dari sahabat Facebook yang mengikuti live streaming, doa malam, dan juga doa kesembuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya tidak sebutkan namanya. Shalom Pak Pendeta, saya dari NTT Kupang. Malam hari ini saya dijamah oleh Tuhan Yesus, yang dimana belakang saya sering terasa panas. Sudah hampir 2 minggu lamanya. Tapi malam hari saya dijamah, saya sembuh waktu mengikuti doa malam. Saya percaya kuasa manusia, kuasa dunia, lebih tepatnya lagi kuasa iblis. Ya, kuasa iblis tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Saya dijamah oleh Tuhan Yesus karena kesembuhan belakang saya yang sering terasa panas sudah 2 minggu. Dan saya dipulihkan hari ini, tidak merasa panas lagi. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya juga sering post di halaman Facebook kesaksian-kesaksian yang masuk tentang pertolongan Tuhan, tentang kesembuhan, mujizat yang Tuhan kerjakan. Beberapa hari yang lalu, seorang ibu di Papua mengalami pendarahan, tetapi Tuhan sembuhkan ketika mengikuti doa malam. Amin. Saya percaya pada siang hari ini banyak di antara saudara yang mungkin dalam keadaan sakit juga. Saudara yang mungkin mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah sakit, dari tempat tidurmu dalam keadaan tidak berdaya. Saudara mungkin yang ada di rumah dalam keadaan sakit, atau keluargamu ada yang sakit. Saudara, jangan pernah lepaskan pengharapanmu dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi seperti kata Yesus, jikalau engkau percaya, if you believe, kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilurnya, katakan oleh bilur-bilur Yesus, by His stripes, oleh bilur-bilurnya, saudara bisa disembuhkan, saudara akan alami kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mujizat kesembuhan pun bukan terjadi dalam hidup kita karena perbuatan baik kita, bukan karena kita layak mendapatkan itu. Tuhan, saya sudah berikan persembahan yang besar. Tuhan, saya berikan perpuluhan. Tuhan, saya sudah beribadah dengan rajin.
sekarang mari sembuhkan saya. No, saudara. Kesembuhan adalah anugerah Tuhan, dan Tuhan ingin menyembuhkan setiap kita yang mau beriman percaya pada Tuhan. Sekali lagi katakan bersama saya mau beriman pada Yesus. Dan tentu saya berdoa bahkan sebelum ibadah ini selesai sebentar, Bapak Ibu Saudara sudah alami kesembuhan dari Tuhan. Amin. Karena Natal, Bapak Ibu Saudara, Christmas bukan bicara atau bukan hanya tentang perayaan yang mewah, bukan hanya tentang party, pesta, bukan tentang dekorasi-dekorasi yang mewah, baju baru, celana baru, sepatu baru, rambut baru juga, alis, ibu-ibu perempuan alis baru juga. Kalau sebelumnya alisnya digambar di sini, pas Natal digambar di sini. Bukan tentang apa yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Bukan tentang hal-hal fisik. Tapi bukan berarti saya katakan baju baru, apalagi sepatu baru, rambut baru. Asal jangan suami baru, istri baru ya. Kota baru, planet baru, pindah dari bumi, pindah ke Mars. Tetapi bicara tentang hati yang diperbarui. Amin. Natal bicara tentang ketika kita buka hati di hadapan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Ada perubahan manusia rohani. Jangan ragu, saudara mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Perubahan manusia rohani kita. Mungkin di 2020 terjadi krisis, pandemi membuat kita putus asa, membuat kita bersungut-sungut, membuat kita berdosa melukai hati Tuhan. Tetapi 2021 saat kita berjalan bersama-sama Tuhan, amin, khususnya mulai dari Natal ini kita alami kasih Tuhan, kita alami transformasi dalam hati kita, semakin mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Maka 2021 saya berdoa menjadi tahun berkat dan tahun kemenangan bagi setiap kita. Amin. Lukas 1, kita langsung saja buka bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke kita baca dulu. Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 35, baca bersama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. Lukas 1 ayat 26. Ya, sebelum kita baca, Lukas 1:26 sampai ayatnya yang ke-35. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sama-sama baca. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi
akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita selesaikan sampai ayat 38. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Katakan amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama teladan dari Maria, teladan dari Ibu Yesus ini. Selama minggu-minggu Adventus, sejak pertama sampai pada hari ini, kita sudah belajar pesan-pesan, pelajaran-pelajaran rohani yang begitu luar biasa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Yesus dan pada saat kelahiran Yesus. Kita belajar dari orang Majus, kita belajar dari bahkan, ya kan, Simeon dan Hana. Kita juga belajar dari Yusuf. Dan pada siang hari ini kita melihat pelajaran dari Maria. Sama-sama katakan Maria. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke 26 sampai 27 saya baca kembali, kita lihat satu persatu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat 26 ini. Dalam bulan yang ke-6, bulan ke-6 apa? Bulan yang ke-6 sejak Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Karena ini ada hubungan dengan beberapa ayat sebelumnya. Dan dalam bulan yang ke-6 ini Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saya mau kita perhatikan kalimat ini. Allah menyuruh. Katakan Allah menyuruh. Jemaat Tuhan, perhatikan ini. Tertulis di sini Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi. Keselamatan, rencana keselamatan itu adalah inisiatif Allah kita. Amin. Saudara, ada orang yang berpikir dan berkata begini, kita bisa diselamatkan. Sebagai orang percaya, kita bisa diselamatkan itu semua karena Yesus mengasihi kita. Memang betul, Yesus mengasihi saya dan saudara. Kita diselamatkan karena Yesus memberikan nyawa. Nah, Yesus yang berinisiatif untuk mati bagi kita. Memang benar saudara, Yesus menyerahkan nyawanya untuk mati gantikan saya dan saudara. Tetapi orang-orang ini berpikir seolah-olah Bapa marah dengan kita, lalu Yesus yang membujuk Bapa, ya kan? Yesus yang menjadi pengantara membujuk Bapa untuk mengampuni, untuk menyelamatkan kita, memulihkan kita. Seolah-olah Bapa tidak mau menyelamatkan kita, hanya Yesus yang mau. Saudara dengar baik, di ayat 26 dikatakan begini, bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Artinya apa? Bahkan keselamatan kita, plan of salvation, itu adalah rencana Allah, isi hati Allah, inisiatif dari Allah. Karena Bapa mengasihi kita, jangan lupa ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapalah yang berinisiatif dan memberikan anaknya, Yesus, salah satu oknum pribadi dari Tritunggal, untuk datang menjadi manusia. Dan Yesus pun mengasihi kita. Amin.
menyelamatkan, menebus setiap kita dari dosa. Sehingga Allah menyuruh Gabriel pergi untuk apa? Memberitahukan kepada Maria. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat sesudahnya tentang kelahiran juru selamat ini. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Kalau kita di sini ada Maria Fanghidai, ya kan? Ada Maria Nome juga mungkin, Maria Sumlang. Tapi Maria di sini ini Maria 2000-an tahun yang lalu, Maria Ibu Yesus. Dan saya percaya yang nama-nama Maria hari ini orang tua pasti terinspirasi dari Maria. Dalam ayat 27, saudara, malaikat Gabriel diperintahkan Tuhan untuk pergi kepada seorang perawan yang bernama Maria ini. Waktu saya baca ayat ini, dikatakan perawan yang bertunangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam adat orang Yahudi, untuk sampai ke jenjang pernikahan itu ada 3 tahap. Sama-sama katakan 3 tahap. Yang pertama itu tahap keduanya ini diikat, atau kedua pihak laki-laki dan perempuan bersama dengan keluarga mengadakan perjanjian, pledge seperti itu, ada perjanjian. Ini tahap pertama, iya kan? Dan yang kedua, fase kedua itu ketika dua pihak ini laki-laki dan perempuan, kalau istilah sekarang seperti bertunangan. Perhatikan. Tetapi walaupun sudah bertunangan, mereka masih belum bisa berhubungan suami istri. Ini tahap kedua. Nanti tahap ketiga baru pernikahan. Laki-laki dan perempuannya menikah. Nah, Maria ini pada waktu malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan Tuhan kepadanya, Maria sudah bertunangan. Maria sudah bertunangan. Waktu saya renungkan ayat ini, saudara, perhatikan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. God's timing is the best. Siapa yang percaya? Coba angkat tangan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Kenapa saya bilang waktu Tuhan yang terbaik? Bayangkan ya, kalau malaikat Gabriel diperintahkan Tuhan, contohnya saja, ini contohnya, untuk menampakkan diri pada Maria sebelum Maria bertunangan, sebelum Maria bertemu Yusuf. Dan singkat cerita, Maria mengandung sebelum bertunangan, sebelum bertemu Yusuf. Tentu akan lebih sulit bagi Maria bisa bertemu dengan laki-laki yang mau menerima dia apa adanya. Belum pernah kenal dia, belum pernah buat perjanjian dengan dia, tapi Maria sudah hamil karena Roh Kudus. Akan lebih sulit. Tetapi ketika Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, iya kan? Bahkan sudah bertunangan saja, Yusuf punya pemikiran untuk apa? Menceraikan Maria secara diam-diam. Bahkan kalau Maria belum bertunangan dengan Yusuf, laki-laki siapa yang mau? Artinya apa? Saudara, waktu Tuhan, God's timing, betul-betul sempurna. Amin. Dalam Galatia 4 ayat 4, ketika genap waktunya. Kenapa Yesus tidak lahir 1000 tahun sebelumnya? Kenapa Yesus tidak lahir bahkan sejak zaman Musa, zaman Raja Daud? Tapi kenapa Yesus lahir pada saat ini? Israel yang pulang dari pembuangan, Israel yang sudah ada di daerah mereka dijajah oleh bangsa Romawi, kesesakan, keadaan sulit, penderitaan mereka alami, tapi saat itulah Yesus lahir. Karena apa? Kita mengerti sekarang, saudara, kalau waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi setiap kita. Bilang di kanan kiri, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin.
Dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin saudara mau cepat-cepat. Tuhan, saya mau 2021 ketemu dengan Adamnya saya. Ketemu dengan Hawanya saya. 2021 saya harus menikah, Tuhan, menikah. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, apa? 2090. Nah, malaikat diperintahkan Tuhan pergi. Dan pada saat itu Maria dalam keadaan bertunangan dengan Yusuf. Ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Kita baca terus sampai ayat 30. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dalam ayatnya yang ke-29, Maria terkejut. Dalam terjemahan lain, Maria bingung, Maria takut, Maria gelisah. Makanya malaikat katakan, "Jangan takut." Ini respon alami, saudara. Seorang manusia, iya kan? Bayangkan saudara lagi diam-diam di rumah, lagi duduk-duduk di ruang tamu atau di kamar, tiba-tiba malaikat menampakkan diri di sayap dibuka besar, boleh berbicara, "Otnie." Itu bagaimana? Ketakutan, Maria ketakutan. Makanya malaikat katakan, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di dalam ayat ini, saudara, kita melihat alasan kenapa Maria dipilih oleh Tuhan. Sama-sama katakan, alasan Maria dipilih. Saudara percaya bahwa Tuhan kita, He is the omniscient God, Allah yang maha tahu, amin. Siapa yang percaya Tuhan maha tahu? Coba angkat tangan. Tuhan kita itu Allah maha tahu. Katakan, Allah maha tahu. Saudara, sebelum malaikat Tuhan, malaikat Gabriel ini pergi menyampaikan pesan Tuhan pada Maria, Tuhan sudah tahu apa respon Maria. Amin. Tuhan sudah tahu bagaimana kualitas karakter Maria. Sama seperti sebelum Samuel pergi ke rumah Isai cari calon raja yang baru. Samuel bingung. Ini anak paling kecil, umur kurang lebih 15 tahun waktu itu, dilantik jadi raja. Tuhan bilang manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan sudah tahu Daud, Tuhan sudah tahu Maria. Saudara dengar baik, peristiwa kelahiran Yesus ini bukan peristiwa kecil. Peristiwa kelahiran Yesus bukan hal kecil, hal biasa. Amin. Kelahiran Yesus ini adalah momen bersejarah. Katakan momen bersejarah. Bahkan kalau mau dikatakan ini karya terbesar Tuhan sepanjang sejarah umat manusia. Ini semua satu rangkaian. Yesus lahir, Yesus jadi manusia, Yesus mati di kayu salib. Ini karya terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Karena lewat kematian Yesus, lewat kelahiran kematian Yesus, manusia bisa diselamatkan. Sekarang saya tanya pada saudara, karena Yesus mati, karena ini ada peristiwa terbesar, momen yang bersejarah, apakah bisa orang-orang biasa Tuhan pakai? Maksudnya orang-orang yang tidak jelas kehidupannya, orang-orang yang hidup dalam dosa, lalu Tuhan libatkan dalam peristiwa ini. No. Kalau bicara orang biasa, orang yang penuh kelemahan, orang yang terbatas, Tuhan bisa pakai. Maria, Yusuf semua orang biasa, bahkan miskin kalau mau dibilang saat itu. Tapi Tuhan pakai mereka. Tapi yang saya katakan di sini, ini peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang luar biasa. Wah, kelahiran Yesus. Ini pusat dari rencana Tuhan. Artinya tidak sembarang orang yang Tuhan akan pilih. Amin.
Katakan tidak sembarang orang. Dan ada dua yang saya mau share bagi setiap kita, alasan kenapa Maria dipilih Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Amin. Yang pertama, saudara, Maria dipilih Tuhan menjadi ibu Yesus. Tentu karena Maria ini, she was the descendants of David. Dia adalah keturunan dari Daud. Bukan hanya Yusuf keturunan Daud, tapi Maria juga keturunan Daud. Ini penjelasannya panjang, tapi saya tidak share pada siang hari ini. Maria keturunan Daud dipilih Tuhan untuk meneguhkan firman Tuhan, nubuatan. Bagaimana dari keturunan Daudlah akan lahir seorang raja yang memerintah Yehuda, dan kerajaannya itu akan teguh sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Maria keturunan Daud dipilih Tuhan. Yang berikut, saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, keturunan Daud apa hanya Maria? Perempuan keturunan Daud apakah hanya Maria? Banyak. Kita lihat dari skop luas. Tuhan pilih keturunan Daud. Oh, ini luas, perempuan banyak. Dari begini banyak, kenapa Maria dipilih? Tentu ada alasan berikutnya. Amin. Makanya alasan kedua, kita lihat di ayat 30, ayat yang kita baca ini. Tapi saya mau bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Lukas 1 ayat 30 versi bahasa Indonesia masa kini. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Amin. Jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Alasan yang kedua, saudara bisa catat. Kalau pertama di keturunan Daud, tapi keturunan Daud banyak, bukan hanya dia. Kenapa harus Maria yang dipilih? Yang kedua, Maria berkenan di hati Tuhan. Maria adalah seorang perempuan yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, apa yang buat Maria berkenan? Dalam bahasa Inggris, she was pleasing in God's eye. Dia berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Raja Daud berkenan kepada Tuhan. A man after God's own heart. Kenapa mereka bisa berkenan? Saya percaya Tuhan tahu hati Maria. Maria ini mau taat dan berserah kepada kehendak Tuhan. Katakan taat. Maria punya sikap, karakter yang mau taat dan mau berserah kepada kehendak Tuhan. Inilah alasan Maria berkenan. Inilah alasan Tuhan memilih Maria. Tuhan Maha tahu, saudara. Kalau kita lihat perempuan atau kita lihat orang lain, kita bisa lihat dari ujung kepala sampai kaki. Kalau penampilannya meyakinkan, kita percaya. Manusia. Tapi Tuhan biar penampilan luar biasa pun, Tuhan tahu isi hati. Makanya Bapak Ibu bisa catat ini. Orang-orang yang mau taat adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Those who wants to obey, orang yang mau taat pada Tuhan adalah orang yang akan menerima kasih karunia Tuhan. Dan hanya orang yang mau taat pada Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Maria ini. Dari kehidupan Maria, saudara, kehidupan Maria memberi teladan bagi perempuan-perempuan. Khususnya perempuan-perempuan muda. Kalau kita belajar dari Yusuf jadi teladan bagi pria. Bagi laki-laki. Jadi laki-laki yang benar. Yusuf adalah pria yang benar, orang yang benar, righteous man. Tapi siang hari ini saudara, Maria beri teladan bagi perempuan, khususnya perempuan muda. Karena Maria bukan lansia 90 tahun, tapi Maria waktu itu seorang remaja, perawan yang dipilih Tuhan. Amin. Perempuan-perempuan di sini katakan amin. Ibu-ibu bilang haleluya. Laki-laki yang keperempuan-perempuanan tidak ada di sini. Semua normal, haleluya.
Kehidupan Maria beri teladan bagi setiap perempuan. Apa maksudnya? Perempuan-perempuan di sini dengar baik, jadilah perempuan muda atau jadilah gadis yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Jadi perempuan, gadis yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita jaga kesucian kita? Gadis-gadis, amin. Jangan mudah tertipu oleh donjuan. Jangan mudah tertipu oleh Lambert dan Naur di luar sana yang hanya mau menghancurkan saudara. Kalau ada nama yang sama saya tidak sindir. Ini cuma contoh saja, haleluya. Iya kan? Perempuan harus jadi, anak-anak perempuan harus jadi perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perempuan yang berkenan adalah perempuan yang berkarakter. Katakan berkarakter. Perempuan atau gadis yang berkenan adalah gadis-gadis perempuan yang takut Tuhan. Katakan takut Tuhan. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan, andalkan Tuhan, dan juga memiliki hati yang baik. Amin. Kind heart. Jadi bagi gadis-gadis, perempuan-perempuan yang lagi bahkan yang lagi ikuti live streaming pun, jangan fokus hanya di make up, Oriflame, penampilan. Apalagi Natal begini kan, semua baru. Muka kalau bisa operasi plastik baru semua. Coba lihat di kanan kiri, ini ada operasi plastik. Nah saudara, karena banyak perempuan kan begini, fokus di penampilan. Begitu cantik, begitu indah, beauty. Tapi begitu dia buka mulut, harus tahu itu ibu kau. Sampai set keluar, dia kutuk semua keluar. Ini perempuan yang tidak berkenan di hati itu Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Kita buka dulu ayat ini. Haleluya. Sekali lagi yang wanita-wanita bilang amin. Amsal 31 ayat 30. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, paras yang manis tak dapat dipercaya. Kecantikan akan hilang. Lalu bukan berarti perempuan-perempuan pun tidak pernah mandi, ya kan? Tidak pernah make up. Karena apa? Firman Tuhan bilang kecantikan akan hilang. Firman Tuhan bilang paras manis tidak dapat dipercaya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, khususnya perempuan-perempuannya. Tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Amin. Amin. Dan kalau kita mau menjadi perempuan yang berkenan, maka kita harus mengerti perempuan ketika kita menikah, Tuhan katakan wanita adalah penolong bagi suami, bukan penghancur suami, bukan penjajah suami, haleluya, tapi penolong bagi suami. Bilang di kanan kiri, yang ada perempuan di kanan kiri, katakan jadilah penolong bagi suami, bilang begitu. Kalau kita bisa omong di Gabobi, jadilah perempuan yang khusus buat anak-anak perempuan muda, jangan fokus di pikiran nyong, iya kan? Cari pasangan, cari nyong, mulai taruh standar. Pacar saya atau suami saya itu harus tinggi, putih, apalagi ganteng,
bisa main musik, apalagi kalau bisa Korea sekalian Korea yuk. Dekat Tuhan rohani, woi haleluya. Tapi tolong perempuan lihat kaca, ya kan, mengaca kembali. Waktu mengaca, ternyata kondisinya kebalikan dari semua yang itu. Bahasa Inggrisnya marege dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita kan bisa lihat seperti apa yang cocok dengan kita. Tapi perempuan dengar baik, jangan fokus pada itu. Kita butuh pasangan hidup, amin. Tapi fokus pada karaktermu, hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau setia pada Tuhan, Tuhan akan berikan yang tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Amin, amin. Tidak perlu banting harga, tidak perlu diskon dalam rangka Natal. Tidak perlu. Tetapi lakukan saja bagian kita, intim saya dengan Tuhan. Jadi bukan hanya matahari yang diskon, saudara. Banyak yang mulai diskon banting harga. Tetapi jadi perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan ini teladan dari Maria. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Dalam ayatnya yang ke-31, sesungguhnya, sama-sama kita baca Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara perhatikan, Yesus ini adalah nama dalam bahasa Yunani. Katakan bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Yehosua, dari kata Yehovah, Tuhan yang menyelamatkan. Karena apa? Yesuslah yang menyelamatkan umatnya dari setiap dosa mereka. Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal. Saudara perhatikan, kalau Yesus mau menyelamatkan manusia, kalau Yesus mau mengampuni kita, ada ayat katakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Yesus hari ini, dia tetaplah Yesus yang mau menyelamatkan kita. Dia tetaplah Yesus yang mau menyelamatkan keluargamu. Mungkin ada keluarga-keluarga yang diambang perceraian. Bapak-bapak yang menyakiti istri. Istri-istri yang menyakiti suami. Anak-anak yang memberontak. Yesus mau menyelamatkan keluargamu. Katakan amin. Yesus mau menyelamatkan tubuh fisik kita dari sakit penyakit, virus. Karena dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Yesuslah yang akan menyelamatkan kita dari krisis, dari kebangkrutan yang kita alami pada hari-hari ini. Dia sanggup menyelamatkan kita walaupun kau di PHK, berusaha cari kerja, belum dapat sampai hari ini. Beriman pada Yesus, dan Yesus akan menolong kita. Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Semuanya dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan tahu kita perlu semua itu. Amin. Katakan, saya tidak mau khawatir. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anak Maria adalah Yesus. Dia Tuhan yang mengasihi kita, dia Tuhan yang ingin menyelamatkan kita, menolong, memulihkan kita. Dalam ayatnya yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ayat 34, sama-sama baca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia sudah bertunangan tapi belum resmi menikah. Belum pernah berhubungan suami istri dengan Yusuf. Tapi malaikat bilang, kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan anak namanya Yesus. Raja Yahudi.
menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, banyak orang yang percaya bagian Alkitab yang lain, tetapi sampai di bagian ini mereka tidak percaya. Karena apa? Mereka berpikir mustahil seorang wanita bisa mengandung tanpa ada hubungan dengan laki-laki. Iya kan? Logikanya seperti itu. Sains bisa membuktikan itu, tidak bisa. Tetapi saudara, penulis Injil ini, Lukas, dia adalah seorang dokter. Katakan dokter. Lukas tahu betul bagaimana proses seorang wanita bisa mengandung bahkan sampai melahirkan. Tapi Lukas yang dokter ini, dia tuliskan ini dengan jelas. Karena apa? Lukas dalam setiap kitab, buku yang dia tulis, Lukas tidak pernah asal tulis kitab, asal tulis buku. Lukas selalu mencari data, fakta dari saksi pertama, dari orang yang terlibat langsung. Makanya saudara, dikatakan bahwa Lukas menuliskan bagian ini sesudah dia mewawancarai langsung Maria ibu Yesus. Amin. Dan Lukas dengar sendiri dari Maria peristiwa yang kita baca hari ini. Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, jangankan, ya kan? Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, apakah ini mustahil bagi Tuhan membuat Maria mengandung walaupun belum bersuami? Is it impossible? No. Kalau kita ingat kembali sejarah Alkitab, manusia pertama, siapa nama manusia pertama? Adam. Adam diciptakan Tuhan dari apa? Debu tanah. Perhatikan. Jangankan buat perempuan mengandung, debu saja Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa bentuk jadi manusia. Yang berikut, Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuk. Artinya tentu bagaimana Tuhan melakukan itu, itulah kuasa Tuhan. Karena dia Tuhan, dia sanggup melakukan itu. Dan artinya apa saudara? Kuasa Tuhan, katakan kuasa Tuhan. Pekerjaan Tuhan terkadang tidak bisa kita terima atau tidak bisa kita pahami dengan logika nalar manusia. Bagian kita atau tugas kita adalah percaya saja pada Tuhan. Percaya saja bahwa dia Tuhan, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Lalu di ayat 34 ini juga Maria bertanya, bagaimana mungkin aku melahirkan walaupun aku belum bersuami? Pertanyaan Maria menunjukkan keraguan Maria. Dan ini memang wajar Bapak Ibu Saudara. Karena banyak kita juga, sikap Maria ini kan mencerminkan sikap kita. Kita jadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sejak dari perut sudah jadi Kristen. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, kita mulai ragu dalam pikiran kita. Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan sakitku? Sudah belasan tahun loh sakitku. Maria bertanya, bagaimana mungkin aku bisa? Maria ragu. Banyak orang Kristen sekarang yang ragu. Apakah saya masih bisa diberkati bisnis saya di tengah-tengah pandemi ini? Di tengah-tengah keadaan 2021 nanti yang belum jelas seperti apa. Apakah keluarga saya betul-betul masih bisa dipulihkan oleh Tuhan? Apakah saya yang hari ini dalam keadaan dosa, terbuang dari Tuhan, hancur, Tuhan masih bisa ampuni saya atau tidak? Maria ragu. Kita manusia seringkali ragu saudara. Tapi waktu Maria ragu, malaikat berkata begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saya dan saudara, kesembuhan terjadi mustahil. Stroke mustahil sembuh. Lumpuhmu mustahil sembuh. Tapi bagi Tuhan, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. 2020
Di tengah-tengah pandemi bahkan 2021, corona masih ada pun, orang-orang banyak bangkrut krisis. Tapi saudara percaya Tuhan sanggup angkat saudara jadi orang yang berhasil, diberkati seperti yang belum pernah terjadi bahkan sebelum corona. Karena apa? Tidak ada yang mustahil. Bilang di kanan kiri saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible. Banyak tantangan, masalah dalam pelayanan, orang-orang menolak saudara, hamba-hamba Tuhan yang dengarkan ini, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup berkati pelayananmu. Dan kita menutup bagian firman Tuhan di ayat 38. Sesudah malaikat beritahu semuanya. Ayat 38, respon Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Di ayat 38 baru kita tahu responnya. Tapi jauh sebelum malaikat datang, Tuhan sudah tahu hati Maria. Amin. Respon Maria menunjukkan ketaatan, sikap berserah Maria pada Tuhan, teladan bagi setiap kita. Kalau di ayat 34 tadi, teladan bagi perempuan-perempuan muda, gadis-gadis. Tapi di ayat 38, sikap Maria teladan bagi semua kita. Laki-laki, perempuan, tua, muda. Karena apa? Ada beberapa alasan saudara, atau ada beberapa aspek bicara tentang ketaatan. Yang pertama, hanya orang taat yang akan diselamatkan. Amin. Hanya orang yang taat yang akan diselamatkan. Ya, tapi kan keselamatan itu anugerah, kasih karunia. Betul, keselamatan anugerah. Tapi kalau engkau tidak taat untuk percaya pada Yesus, iya kan? Untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlu taat atau tidak? Kita harus taat, percaya pada Yesus, percaya. Dan saya percaya orang-orang yang percaya pada Yesus juga pasti akan taat. Kalau dia betul-betul percaya. Karena Tuhan tidak mau kita hanya berteori, tahu tentang Kristen, tahu tentang firman, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tanpa melakukan firman, tanpa taat pada Yesus, semuanya sia-sia. Makanya Yakobus tulis, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengarnya saja. Kalau kita melupakan firman, tidak melakukan firman, kita menipu diri sendiri. Amin. Siang hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kita. Bapak-bapak yang masih suka selingkuh, bapak-bapak yang naik tangan dengan istri, bertobat. Dengar firman Tuhan. Pejabat-pejabat yang masih makan-makan uang, korupsi, dengar firman Tuhan, bertobat. Ibu-ibu juga yang suka lirik-lirik, laki-laki lain, bertobat. Amin. Ibu-ibu semulai bosan, 30 tahun dan bab tua, dilihat ini mah tukang bakso nih lumayan ganteng nih. No. Taat pada Tuhan. Bertobat. Karena apa? 1 Samuel 15 ayat 23 ayat terakhir. 1 Samuel 15 ayat 23. Sama-sama baca. Apa tertulis di situ? 1, 2, 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Versi bahasa Indonesia masa kini, sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti sihir, dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa berhala. Kita tidak bisa main-main dengan ketidaktaatan. Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan.
Waktu kita memilih tidak taat pada Tuhan, berbuat dosa terus walaupun sudah ditegur. Saudara, Alkitab mencatat, kita lihat firman Tuhan, ketidaktaatan sama dengan sihir. Sama seperti dosa bertenung. Jangan kita hanya kaget lihat Swangi, kalau dengar soal Swangi, Swangi. Padahal tidak tahu kita pun dosa ini, Tuhan bilang sama dengan Swangi. Sama dengan bertenung. Waktu kita memilih untuk terus berzina walaupun Tuhan sudah tegur, kita sama dengan penyihir, dukun. Dosanya itu sama. Membangkang pada Tuhan sama seperti sihir. 1 Samuel 15 ayat 23. Pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terapi. Saya ingin akhiri bagian firman Tuhan seperti ini. Waktu Maria percaya, waktu Maria taat pada Tuhan, saudara lihat, Maria katakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Waktu kita taat pada Tuhan seperti Maria, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita taat pada Tuhan seperti Maria, kita akan menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Waktu kita taat pada Tuhan sama seperti Maria, tunduk kepada Tuhan, saya percaya yang sakit akan disembuhkan Tuhan, yang terluka Tuhan akan pulihkan, keluarga akan dipulihkan. Bahkan berkat Tuhan di tengah-tengah krisis pandemi tercurah dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Teladan Maria bagi setiap kita, khususnya di hari-hari Natal, di hari Natal ini, adalah Maria taat pada Tuhan. Kita melihat pesan firman Tuhan di dalam Lukas 1:26 sampai ayatnya yang ke-38 ini. Bapak Ibu Saudara, Natal akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menerima firman Tuhan dan meresponinya dengan ketaatan seperti Maria. Natal bukan hanya bicara soal perayaan mewah, pesta yang meriah, fasilitas-fasilitas yang mutakhir, hal-hal fisik, sekedar hal-hal fisik, semuanya memang baik. Tapi jauh di atas semua itu, Tuhan mencari saya dan saudara yang mau belajar dari Maria. Perempuan-perempuan muda, anak-anak muda, gadis-gadis muda, jangan takut dengan masa depanmu. Kita lihat dari Maria, Maria percaya pada Tuhan. Maria berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus jadi perempuan-perempuan muda yang berkenan pada Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mau setiap kita mari tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Apakah kehendak Tuhan yang Tuhan berikan pada saudara, Tuhan sampaikan di hatimu saat ini? Apakah kehendak Tuhan yang Tuhan mau kau lakukan di Natal 2020? Kau yang masih ada di dalam dosa, bertobat kembali pada Tuhan. Kau yang hidup dalam kesombongan, rendahkan diri pada Tuhan. Kau yang dalam keadaan sakit, jangan menyerah. Lakukan bagianmu, percaya pada Yesus, Yesus sembuhkan kita. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kupunya, inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dari awal, ku tak membawa apapun juga. Haleluya Yesus. Ku tak membawa Amin Tuhan. apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, Amin. pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. saya lagi inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Mari angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai Tuhan melihat setiap jemaat itu. Tuhan lihat yang anak-anak-Mu. mau taat dan setia Ampuni kami, Tuhan. padamu Bapa. Selama ini kami menjadi orang Kristen Kemanapun ku yang sombong, bawa, orang Kristen hati yang yang tidak mau taat. menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan,